Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas komik baru yang berjudul YouTuber yang menjadi pawang dari para monster beracun. Cerita ini menceritakan tentang Soryong yang merupakan seorang YouTuber di kehidupan sebelumnya. Namun dia tewas karena digigit oleh ular Black Mamba. Dan di kehidupannya yang baru, dia bergabung dengan Kelantang dan berkeinginan untuk melihat monster beracun di dunianya yang sekarang. Komik ini bergenre action, fantasi, dan juga material arts. Dan tak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Namun di saat ini, pemimpin aliansi Murim, yaitu Jo Junhak sedang beristirahat. Sesaat setelah itu, ada seorang wanita mendatanginya untuk menawarkan semangkuk teh. Namun teh yang telah disiapkan, yaitu adalah teh sisan, yang merupakan teh yang berasal dari kampung halaman Junghak. Namun ada yang aneh pada wanita itu. Dengan sangat fokus, dia terus mengawasi Junghak saat sedang meminum teh. Dan pada satu momen, secara tiba-tiba ada seseorang yang ingin bertemu, dan Junghak membiarkan orang itu masuk ke ruangannya. Pemimpin aliansi, mohon maaf karena telah mengganggu Anda. Karena kami menerima pesan dari Kelantang Sichuan, jadi saya pikir untuk segera melaporkannya kepada Anda. Ini mengenai Blood Hand raksasa Tak Unyang. Kelantang berhasil mendapatkan manual rahasia Blood Hand Potion R dan berhasil menghabisinya. Junghak terkejut setelah mendengar hal itu, di mana mereka mendapatkan buku manual mengerikan itu. Dan bertahun-tahun yang lalu, Tak Unyang hilang setelah diserang Myrat Potion Defense Overgain. Dan sepertinya dia pergi ke Pulau Hainan dan hidup mengasingkan diri di sana. Tuan, tolong tenangkan diri Anda, karena ada cerita menarik di balik kejadian ini. Iblis keji Tak Unyang, dia dikalahkan oleh seorang warrior yang masih muda. Cerita ini cukup menarik, dan aku yakin Anda akan tertarik untuk mendengarkannya. Dan jika Anda menginginkannya, aku akan menceritakan semuanya dengan sangat detail. Tapi wanita yang membawa teh sebelumnya, dia menatap tajam ke arah lawan bicara Junghak, sembari memperlihatkan ketidaksenangannya. Untuk sekarang, cerita berganti di ruang Kelantang. Saat ini para petinggi sangat marah, karena ada yang telah berani menjual informasi yang telah mereka dapatkan. Aku sudah meminta Sekte Begar untuk memastikan identitas mereka, jadi kita akan menunggu kabar selanjutnya. Dan aku berencana untuk mengunjungi Panglima Ying Chuan. Dan untuk mengatasi masalah ini, aku akan mulai dengan Soul Annihilating Potion, Blood Flaming Potion, dan Intestine Disable Potion. Dan setelah mereka menggeliat kesakitan, aku akan menyelesaikan mereka dengan The 7 Step Soul Suffering Potion. Yang intinya, Cheolsan berniat mencekoki para penjual informasi dengan racun miliknya. Setelah mengutarakan semua rencana, Cheolsan memerintahkan untuk memanggil pasukan Annihilation. Dan sekarang, cerita pun lewat ke beberapa saat kemudian. Aku akan pergi, jadi menantu tolong urus hal lainnya selagi aku tidak ada di sini. Soryong memberikan hormat, dan dia menerima permintaan dari ayah mertuanya. Beberapa saat setelah Cheolsan pergi, Soryong pun bertanya, "Nona Hua, apa mereka bagian dari pasukan Potion Annihilation? Dan kurasa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya." Mereka semua itu ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang cukup kasar, dan tugas utama mereka yaitu adalah menghabisi para musuh. Dan karena hal inilah mereka disebut pasukan Potion Annihilation. Namun tak lama setelahnya, beberapa tetua datang menghampiri. Melihat orang-orang tua ini, baik Hua dan juga Soryong, mereka pun langsung memberikan hormat. Salah seorang tetua memberitahu jika mereka datang kemari karena memiliki sebuah permintaan. Tapi Soryong mengira jika para ketua ini berniat untuk meminta Royal Jelly. Dan karena hal itu tidak memungkinkan, Soryong langsung menjelaskan jika para tetua tidak bisa mendapatkannya. Namun para tetua membantah hal itu. Mereka menegaskan
bahwa sama sekali tidak tertarik terhadap royal jelly. Namun bagi seorang pria, memang sangat sulit jika mengatakan hal ini secara terang-terangan, terlebih lagi itu di depan umum. Dan seorang tetua mengambil inisiatif, dan dia berbisik kepada Soryong jika mereka membutuhkan obat kumbang tanah. Untuk khasiat dari obat kumbang tanah, Mimin rasa sudah tidak perlu dijelaskan lagi, karena itu sudah dijelaskan di chapter sebelumnya. Tapi Soryong paham dengan maksud para tetua, dan dia pun langsung tersenyum jahat. Di sisi yang berbeda, melihat para tetua dan juga tunangannya yang saat ini terlihat sangat akrab, seketika itu membuat Hua merasa aneh. Begitu juga dengan Museong. Setibanya dia di sana, dia langsung bertanya kenapa mereka sudah terlihat dekat seperti ini. Dan sembari tertawa lepas para tetua memberitahu jika mereka melakukan pertukaran kepada menantu kelantang. Namun hal ini tentu saja membuat Museong senang, karena para tetua saat ini mereka sudah mulai menghargai keberadaan cucu menantunya. Namun tetap saja bagi Hua pemandangan ini terasa cukup aneh. Namun di tengah-tengah tawa mereka, secara tiba-tiba Gu Pai datang dan dia melaporkan keadaan yang darurat. Dia memberitahu jika pemimpin provinsi Sichuan saat ini sedang sekarat. Dan penyebab dari semua ini itu karena setelah merasakan efek obat yang dibuat oleh Soryong, pemimpin kota langsung mengambil beberapa selir baru dan dia mulai menggunakan obat melebihi dosis, yaitu tepatnya 2 kali lipat dari dosis awal. Dan karena berbagai masalah telah muncul, pada akhirnya Museong harus pergi untuk menangani semua ini. Dan cerita pun berganti ke malam hari. Saat ini mereka sedang membahas bagaimana Soryong dapat memahami Ten Potion Dual Origin R. Meski memberitahu jika tidak terlalu sulit untuk memahaminya, namun Soryong menggunakan cara tersendiri untuk bisa memahami hal itu. Dia menganggap jika Venom teknik terasa seperti satu bola yang bergerak di dalam tubuh, maka Ten Potion Dual Origin R itu seperti mesin 2 silinder. Soryong, kau sekarang memiliki ketahanan terhadap racun biasa, dan seharusnya kau secara langsung bisa melepaskan ki atau bisa mengalirkannya pada suatu objek. Mengalami perkembangan yang pesat, tentu itu membuat Soryong sangat ingin menguji kemampuannya. Dan melihat ada target yang telah disiapkan, anak ini langsung berkonsentrasi. Dengan aura hijau yang meluap keluar, dia membayangkan prinsip 2 bola yang terus berputar. Setelah ki itu menguat, Soryong pun langsung melemparkan senjata ke targetnya. Tapi efeknya cukup gila, sehingga membuat boneka jerami itu langsung bolong. Tapi di sisi yang berbeda, lemparan Soryong tadi itu malah hampir mengenai kepala penyusup. Mereka juga panik dan berpikir jika penyusupan mereka sudah diketahui. Tapi setelah menilai dari keadaan, ternyata lemparan tadi hanyalah suatu kebetulan. Sebelum keberadaan mereka diketahui, para penyusup ini berusaha untuk pergi secepat mungkin setelah mereka mengamankan buku Blood Potion R. Namun mereka baru menyadari jika ada aroma manis di sekitar sana. Dan hal yang tidak mereka ketahui yaitu Golden High Red King Bee yang saat ini sedang mengintai mereka. Dan sesaat setelahnya, sebuah teriakan terdengar jelas di kediaman kelantang. Hua dan juga Soryong juga terkejut dengan suara keras itu. Dan tak jauh dari sana, mereka melihat para penyusup yang diserang oleh seekor lebah. Namun Hua segera bertindak. Dia meminta Soryong untuk segera menghidupkan alarm. Namun para penyusup juga mengambil langkah dengan segera memisahkan kelompok mereka. Tapi tentu Hua tak membiarkan hal ini, dan dia segera mengeluarkan cambuknya dan melepaskan serangan area luas. Tapi para penyusup ini memiliki kemampuan dan mereka dengan cepat menghindar. Meski kepalanya digigit seekor lebah, namun salah seorang penyusup berusaha untuk menyerang balik. Tapi itu bukan masalah bagi Hua, dan dengan cambuk miliknya, wanita ini berhasil menahan serangan. Dan di waktu yang singkat, dia juga langsung mengkonter balik dan melumpuhkan seorang penyusup. Meski dia telah berhasil menangkap secara hidup-hidup, namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dan secara tiba-tiba, tubuh penyusup ini seketika mulai membusuk.
Namun Hua memberitahu jika penyusup ini mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggigit racun yang ada di mulutnya. Dan sesaat setelahnya, anggota klan yang lain sekarang mereka menyadari keberadaan dari para penyusup. Namun Hua juga menyarankan untuk segera membentuk regu pengejar dan mengajak Soryong untuk ikut bersama dirinya dan juga Gupae. Lalu sekarang cerita lewat ke beberapa saat kemudian ketika kelompok pengejar telah terbentuk. Tapi untuk Soryong, saat ini dia masih berusaha dengan keras untuk menggunakan teknik Ten Potion Dual Origin agar dia bisa mengikuti pergerakan anggota klan. Namun di tengah-tengah pengejaran, secara tak sengaja, Soryong terjerumus ke dalam sebuah tempat. Para anggota yang melihat kejadian ini, mereka pun langsung bergerak untuk membantu anak muda itu. Namun tempat Soryong terjerumus, itu merupakan sarang ular, dan di sana banyak ular yang saling melilit satu sama lain. Sepertinya ini sarang ular, dan sudah biasa jika ular berkumpul di tempat Qi Yin yang kuat. Apalagi pada musim ini, mereka akan jadi begitu agresif. Tapi karena terlalu lama teralihkan dengan hal ini, Soryong pun langsung meminta anggota yang lain untuk melanjutkan pengejarannya. Dan untuk sekarang, cerita pun lewat ke beberapa saat kemudian. Dan saat ini, tim pengejar telah berhasil menemukan keberadaan para penyusup. Dengan dua kelompok yang saling berlawanan, masing-masing dari kelompok ini langsung menyiapkan senjata mereka. Dan hanya beberapa detik setelah itu, regu pengejar langsung melancarkan serangan. Meski jumlah para penyusup lebih sedikit, namun mereka masih dapat memberikan perlawanan. Namun Gupae dengan sikap yang sangat tenang, dia pun mulai memberikan perlawanan balik. Namun pada saat itu, dia juga menggunakan trik dengan melempar senjata rahasia. Dan pada titik tertentu, secara tiba-tiba senjata itu terbagi menjadi 3 bagian. Meski dapat menghindari 2 dari 3 serangan, namun penyusup tak bisa menghindari semuanya. Dan pada saat itu juga, dia pun terkena serangan tepat di dadanya. Karena kelelahan dan juga kekurangan jumlah, pada akhirnya hanya tersisa 1 penyusup yang masih bertahan. Namun di tengah-tengah pertarungan mereka, secara tiba-tiba seseorang tertawa sembari diikuti dengan turunnya petir. Dan dengan lesatan yang kuat, secara tiba-tiba seorang kakek tua menerobos masuk ke dalam pertarungan ini. Meski hanya sebentar, namun pada saat itu Gupae langsung sadar jika kakek tua ini adalah Master Murim. Dan dengan keputusan yang cepat, dia pun segera memerintahkan seluruh anggota untuk segera mundur dari tempat itu. "Hei, apa kalian mendapatkannya?" "Ya, kami mendapatkannya. Tapi sayang ini bukan buku yang asli, melainkan salinan yang dibuat oleh ketua klan Tang." Tapi Soryong juga ingat jika buku itu adalah salinan yang dibahas oleh Museong, dan orang-orang jahat akan selalu mengincar buku itu. Setelahnya Soryong memberitahu jika buku itu adalah salinan dari teknik Blood Hand. Dan seketika hal ini membuat Gupae marah, serta langsung menanyakan identitas dari orang-orang itu. Namun dari pihak yang berbeda, mereka sama sekali tidak menjawab. Seperti yang sudah diduga, tekniknya memang tertulis di buku ini, tapi karena ini hanyalah salinan, maka hal yang penting tidak ada di sini. Memang tidak sempurna, tapi tidak ada metode yang lebih baik untuk menggambarkan kebangkitan klan kita. Blood Glory, aku mengizinkanmu menggunakan seni bela diri kultus kita, dan jangan sisakan siapapun. Dan sembari memberikan hormat, pria ini juga menerima permintaan dari kakek tua itu. Dengan mengarahkan tangan kepada salah seorang penyusup, secara tiba-tiba Blood Glory mengambil darah milik temannya. Namun luka yang dia alami sebelumnya, secara tiba-tiba luka itu sekarang mulai pulih kembali. Dengan senyum lebar penuh percaya diri, kakek tua ini menyatakan jika dirinya adalah pemimpin dari kultus Blood. "Hei anak muda yang ada di sana, kondisimu itu sangatlah sempurna, dan sudah sejak lama aku tidak menikmati hal yang murni seperti ini." Dan cerita pun berakhir. Untuk komik ini akan Mimin upload 2 minggu 1 kali jika versi Indonesianya diupdate dengan lancar. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.